sajian informasi digital. Upaya reformasi yang diperjuangkan 27 tahun lalu itu kini terancam musnah. Demokrasi yang diperoleh dengan jerih payah mahasiswa dan masyarakat sipil hingga berdarah-darah kala itu rupanya hanya mampu bertahan tidak sampai 3 dekade di negara ini. Model kepemimpinan otoritarianisme selama 32 tahun Orde Baru ala Soeharto akan segera dibangkitkan kembali oleh Prabowo secara perlahan. Saya Muhammad Farhan dan inilah Proposisi. Secara praktik, pemerintah mungkin tidak melakukan pembunuhan misterius atau Petrus, penghilangan paksa, ataupun penghabisan sipil secara terang-terangan. Namun kian kemari, pemerintah telah menggerogoti tiang demokrasi secara perlahan, sehingga seolah segalanya terjadi secara demokratis, meskipun nyatanya hanya ilusi. Memang benar, masyarakat mungkin tidak ditindas secara langsung karena pemerintah menggunakan legalisme autokratik. Dalam praktiknya, hukum dan peraturan dibuat sedemikian rupa dan diterapkan untuk mencegat ruang gerak kritik serta oposisi. Hukum pun tak lagi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak asasi atau keadilan. Sebaliknya, hukum hanya menjadi alat politik untuk melanggengkan dan memuluskan hasrat penguasa. Di bawah legalisme autokratik, undang-undang disusun dengan tujuan menyumbat kemungkinan adanya interpretasi yang lebih manusiawi atau responsif terhadap masyarakat sosial. Hal itu memunculkan kebijakan-kebijakan yang meskipun sah secara hukum, justru mengandung muatan represif dan mengurangi akuntabilitas kekuasaan. Hal itu tercermin dari bagaimana Ketua Divisi Hukum Kontras diperlakukan saat menginterupsi rapat tertutup revisi Undang-Undang TNI oleh DPR yang digelar di Hotel Bintang 5 Fairmont. Potensi mengembalikan di fungsi ABRI. Ia dan sejumlah orang dari koalisi masyarakat sipil justru diusir. Mereka tidak diberi ruang untuk beraudiensi saat mendatangi ruang rapat di hotel mewah tersebut. Tidak ada perwakilan dari DPR dan pemerintah yang merespon penolakan koalisi masyarakat sipil terhadap RUU TNI yang nekat digulirkan. Rapat kebut-kebutan itu sejatinya hanyalah perintah dari Presiden Prabowo Subianto melalui surat yang dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas RUU TNI. Selain karena sifatnya yang tertutup, rapat itu ramai mendapat kecaman publik lantaran digelar di hotel mewah. Di tengah pemerintah yang sedang melakukan pemangkasan anggaran di banyak kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Maka sangat wajar bila kemudian menuai kritik dari kalangan masyarakat. Sejak awal pun, draft revisi Undang-Undang TNI itu memang penuh dengan masalah. Perluasan penempatan tentara aktif pada sejumlah jabatan sipil hingga ekonomi membuat potensi penyalahgunaan kekuasaan rawan terjadi. Padahal, demokrasi hanya dapat efektif karena adanya kontrol sipil atas peran militer, bukan malah sebaliknya. Bedanya dengan Orde Baru, di zaman serba maju, perangkat yang digunakan pemerintah untuk menghegemoni negara tidak hanya berupa bedil dan tangan besi. Mewarisi cara Jokowi dengan daya pembodohan masyarakat, Prabowo meneruskan melalui perangkat-perangkat komunikasinya untuk menciptakan propaganda, hoaks, manipulasi, dan distorsi informasi. Buzzer atau pendengung yang digait pun bukan sembarang orang. Mereka terdiri dari pemengaruh, pelawak, selebriti, bahkan hingga ilmuwan yang ditugasi mengaburkan dan membalikkan fakta. Media sosial pun menjadi alat propaganda yang paling mangkus karena kemampuan kritis masyarakat, khususnya kaum muda, sudah dibuat lumpuh oleh 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Kini, masyarakat menjadi amat mudah dipengaruhi dan dibodohi oleh janji-janji ampas dalam pidato nasionalisme dan populisme pemerintah. Narasi-narasi yang dibangun selama ini pun hanya bertujuan untuk meredakan gejolak massa, bukan untuk sungguhan berbenah. Misalnya, dalam persoalan RUU TNI, Staf Sus Menhan Deddy Corbuzier membantah tuduhan bangkitnya di fungsi TNI. Sementara itu, semua masyarakat yang masih mampu berpikir kritis
tahu persis bahwa poin-poin pembahasan dalam RUU TNI jelas berpotensi mengembalikan difungsi TNI. Adapun Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengkritik pihak-pihak yang menggiring isu bahwa TNI akan dibawa kembali menjadi difungsi seperti yang dilakoni ABRI pada masa Orde Baru. Maruli menyebut bahwa pihak yang mempersoalkan penempatan prajurit aktif di lembaga atau kementerian itu ingin menyerang institusi TNI. Ia bahkan menyebut tuduhan tersebut terlalu kampungan. Tampaknya makian Prabowo Dasmu yang diucapkan di depan umum saat perayaan ulang tahun Partai Gerindra itu lekas diteladani oleh antek-anteknya. Maruli tidak boleh sembarangan mencemooh masyarakat, sementara untuk membeli sempak-sempak tentaranya saja mereka masih memakai uang negara yang ditagih dari masyarakat. Sekarang mungkin hanya dimaki. Kita tak tahu jika kedepannya kita akan sangat mungkin ditindas, bahkan ditembaki. Jika publik menilai difungsi TNI itu positif, maka pemikiran itu harus ditentang dan dikutuk sekeras-kerasnya. Sebab dalam sistem negara demokrasi, basis pemikiran antara tentara dengan sipil itu sudah sangat bertentangan. Cara berpikir tentara sangat sederhana, yakni taat dan patuh terhadap perintah atasannya, tidak ada kata tidak. Basis pemikiran itu sejatinya bukan berarti buruk atau salah secara keseluruhan. Cara itu justru bagus untuk diterapkan dalam konteks militeristik atau dalam situasi perang. Memang sudah seharusnya bawahan menaati komando atasannya. Namun, itu hanya berlaku dalam konteks militeristik saja, tidak boleh lebih. Sistem berpikir up to down ala militeristik akan sangat berpotensi membangkitkan pemerintah yang otoriter jika diterapkan dalam konteks kedaulatan. Kedaulatan hanya dapat dijalankan dengan berpikir kritis dan hak untuk menyuarakan kritik jika kebijakan yang dibuat pemerintah dinilai merugikan masyarakat sipil, dengan kata lain, sistem yang bersifat down to up. Hal itu semata-mata agar kedaulatan rakyat dapat terwujud dan pemangku kebijakan tidak membuat sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Prinsip demokrasi pun sejatinya hanya menginginkan transparansi dan bukan berarti membenci siapapun. Masyarakat sipil hanya menginginkan agar demokrasi dijalankan bersama-sama tanpa harus menenteng bedil untuk sekadar berdaulat. Tanpa transparansi, rapat tertutup hanya menjauhkan masyarakat dari proses pengambilan kebijakan. Terlebih ketika masyarakat sipil yang mencoba menginterupsi justru diusir. Rapat RUU TNI yang dikelar secara diam-diam di hotel mewah pun tidak ada akses live streaming untuk publik, hanya akan membuat kepercayaan publik menjadi semakin rapuh. Masyarakat tak perlu heran jika UU TNI berujung nekat disahkan. Ketimbang hanya kaget dan kecewa karena telah dikhianati pemerintah, alangkah baiknya kita mulai mewaspadai secara serius ancaman difungsi TNI yang akan segera menjadi realita, karena Orde Baru Jilid 2 akan segera dimulai. Tak hanya menantu, Prabowo bahkan adalah Soeharto yang bersalin rupa. Maruli tidak boleh sembarangan mencemooh masyarakat sementara hanya untuk membeli sempak-sempak masyarakatnya saja. Upaya reformasi yang diperjuangkan 27 tahun lalu mengkritik pihak-pihak yang menggiring isu. Kita mencetak lagi.